maksud saya si burung itu bisa mudah berinteraksi dengan kandang yang kita buat, entah itu kandang kotak atau kandang polier, karena dia sudah berinteraksi dengan pemilik atau manusia. Jadi tidak terlalu sulit. Keuntungan yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat satu hobi kicau mania. Bertemu kembali dengan Babehen Channel, channel yang membahas tentang masalah burung kicau, mulai dari peternakan sampai mencetak burung juara. Oke, kali ini Babehen akan membahas tentang ternak burung beranjangan. Yang kemarin Babehen sudah membahas tentang masalah kandang ternak beranjangan. Saat ini Babehen akan membahas tentang calon induk burung beranjangan. Nah, calon induk burung beranjangan kita bisa mengambil dua calon induk. Maksudnya adalah indukan dari muda hutan atau dari ombyoan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengambil indukan dari hasil ternakan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, indukan dari muda hutan atau dari hasil pikatan, atau kita bisa beli ombyokan. Keuntungannya adalah yang pertama, kalau burung beranjangan hasil pikatan atau muda hutan, kita bisa seandainya di wilayah kita atau di dusun kita atau di desa kita itu masih banyak burung beranjangan yang liar, kita bisa ngambil atau memikat burung itu sehingga kita tidak harus mengeluarkan modal untuk membeli burung beranjangan tersebut. Yang kedua, kita juga bisa membeli ombyokan. Ya tentunya karena memang itu adalah ombyokan, harga relatif lebih murah. Jadi modal yang kita keluarkan pun juga lebih sedikit, lebih ekonomis. Cuman ada beberapa hal yang memang untuk burung muda hutan ini kita membutuhkan beberapa treatment khusus atau treatment yang intensif sekali. Yang pertama, sebelum kita menjadikan burung hasil pikatan atau hasil beli dari ombyokan, yaitu muda hutan, itu kita harus mengetahui ciri-ciri jantan dan betinanya dari burung muda hutan tersebut. Karena kalau misalnya kita ambil pikatan, kita tidak tahu ciri-ciri jantan dan betina, ya kita akan kesulitan untuk breedingnya. Yang kedua, kita juga harus mentreatment dengan intensif dan lebih effort-nya harus lebih, punya effort lebih untuk mentreatment supaya si burung itu bisa jinak. Nah, untuk menjinakkan burung muda hutan memang butuh satu effort lebih. Banyak terapi yang harus kita jalani. Yang kita treatment yang harus kita jalani itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus terapi jinak. Banyak terapi penjinakan, bisa terapi mandi, bisa menggunakan terapi lapar, bisa juga menggunakan terapi interaksi. Nah, masalah untuk terapi penjinakan itu nanti akan Babehen bahas di video yang selanjutnya. Yang kedua, induk yang berasal dari ternak. Artinya kita bisa membeli induk itu dari para peternak. Bisa mulai dari PAUD, bisa mulai dari siapan atau lepas trotol, atau kita juga bisa beli induk yang sudah produksi. Keuntungannya apa? Setidaknya burung yang kita dapatkan dari peternak itu lebih beradaptasi. Karena apa? Karena burung yang kita dapatkan dari peternak setidaknya dia sudah sering dan sangat-sangat familiar untuk berinteraksi dengan manusia.
Jadi kita tidak kesulitan sekali, tidak terlalu sulit untuk menjinakkan burungnya. Artinya dia bisa beradaptasi dengan kandang yang sudah, atau kandang bulat yang sudah terbiasa, atau kita juga bisa, maksud saya, si burung itu bisa mudah berinteraksi dengan kandang yang kita buat, entah itu kandang kotak atau kandang polier, karena dia sudah berinteraksi dengan pemilik atau manusia. Jadi tidak terlalu sulit. Keuntungan yang kedua adalah memang burung yang didapat dari peternak itu lebih tahu dan lebih valid dari sisi sexingnya atau dari sisi kelaminnya. Jadi jantan betinanya itu sudah kemungkinan besar sudah hampir dipastikan. 90% jelas, oh ini betina, ini jantan. Selain biasanya para peternak sekarang sudah pada mulai melihat dari ciri-ciri, mereka sudah hafal sekali yang namanya jantan seperti apa, yang namanya betina seperti apa. Tetapi sekarang lebih lagi mereka bahkan menggunakan sistem DNA untuk memastikan supaya tidak meleset dan lebih valid hasilnya. Maka harganya pun biasanya lebih tinggi daripada burung yang kita dapat dari muda hutan atau dari ombyoan. Itu. Cuman memang beberapa peternak sering menyatakan bahwa burung muda hutan itu memang suaranya lebih mengkristal atau lebih bahasanya kita tuh biasanya lebih alasan, jadi lebih kasar, lebih kadang volumenya pun juga lebih tinggi, volumenya lebih tembus. Tapi tidak sedikit juga sekarang burung hasil ternakan itu volumenya yang tembus dan kasar, itu tergantung dari bagaimana cara kita memasteri gitu. Kita tempel dengan master burung-burung master seperti apa, nah dia akan mengikuti. Bahkan mungkin kita ketika mencetak burung untuk isian itu dimulai dari PAUD, dimulai dari kecil. Gitu. Dua sisi, yaitu muda hutan dan hasil dari peternak, yang mana yang lebih baik? Kedua-duanya baik. Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mentreatment dari dua atau salah satu ini untuk menjadi burung yang siap diternak. Nah, terus nanti bagaimana nih kalau hasilnya? Hasil semua sama. Jadi ketika anakan muda hutan dan anakan dari hasil ternak itu sama juga, harganya sama-sama juga tinggi. Jadi kalau secara ekonomi memang cuannya juga lumayan luar biasa. Gitu. Ada satu pertanyaan bahwa sebaiknya kita mau mengambil, kalau misal dari peternakan itu kita ngambilnya dari PAUD atau dari lepas trotol atau siapan, atau dari betina atau indukan yang sudah produksi. Mana yang lebih baik? Nah, oke. Di video yang selanjutnya, Mbak Behen akan jawab pertanyaan tersebut. Kita akan bahas secara detail, mulai dari PAUD, terus kemudian betina siapan, dan juga betina atau indukan yang sudah produksi. Kita mau pilih yang mana? Tentunya semua ada kelebihannya, dan juga mungkin ada kekurangannya sedikit. Bukan kekurangan, mungkin ada satu effort lebih yang harus kita keluarkan ketika mulai dari PAUD, kemudian betina siapan atau betina yang produksi. Termasuk ini tadi, muda hutan atau hasil ternak. Mau pilih yang mana? Tergantung bolo-bolo. Bolo-bolo mau pilih yang mana silahkan. Yang jelas bagaimana cara dari indukan muda hutan dan kemudian peternak itu, intinya adalah kita bisa menjinakkan dan bisa membuat si burung itu beradaptasi di kandang tangkar kita, maka insya Allah hasilnya akan maksimal. Demikian bolo yang bisa dibahas di channel kali ini. Jangan lupa selalu pantengi Mbak Behen Channel. Salam satu hobi, kicau mania, berkah untuk semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.